Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang materi sinyal dan sistem waktu kontinu dengan subbab transformasi Laplace. Perlu diketahui, materi ini adalah materi kita pada pertemuan minggu ke-9. Apa yang akan kita bahas? Kita jelas akan membahas transformasi Laplace dan inverse Laplace, gitu ya. Yang pertama adalah definisi transformasi Laplace, kemudian transformasi Laplace pada sinyal, transformasi Laplace pada sinyal periodik, inverse Laplace, dan implementasi inverse Laplace dengan metode parsial. Definisi transformasi Laplace. Apa yang dimaksud dengan transformasi Laplace? Ya, kita lihat simbol dari transformasi Laplace adalah L tanda kurung Ft, gitu ya, yang merupakan bentuk transformasi Laplace pada fungsi t, gitu ya. Jadi L ini menunjukkan bahwa sebuah bentuk transformasi Laplace terhadap sebuah fungsi t, atau simbolnya sama dengan F besar S, gitu ya. Jadi kita merubah dalam time domain menjadi domain S, gitu ya, yang sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Ft E pangkat min St dt. Ini adalah definisi dari transformasi Laplace. Ini adalah definisi dari transformasi Laplace, di mana S adalah bilangan kompleks. Kemudian bagaimana dengan definisi inverse transformasi Laplace, gitu ya. Kita lihat simbol dari inverse adalah L inverse Fs, di mana kita merubah sebuah fungsi dalam domain S atau domain Laplace atau domain frekuensi menjadi fungsi ke dalam domain T, ya, ke dalam domain T, sama dengan 1/2 pi j integral tau plus j omega sampai tau min j omega Fs E pangkat St ds, gitu ya, dimana S merupakan bilangan kompleks, tau merupakan bilangan real, dan omega merupakan bilangan imajiner, sehingga S sama dengan tau plus j omega. Laplace transform atau transformasi Laplace memiliki beberapa teorema atau properti, gitu ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah linearity, time shifting, frequency shifting, time scaling, time differentiation, frequency differentiation. Di sini teoremanya terbagi menjadi dua, yaitu dalam domain waktu, kemudian dalam domain kompleks frekuensi, ya, bisa dilihat, gitu ya. Salah satu contohnya adalah dalam time shifting, ya, dimana F T min A kali U0 T min A apabila masuk ke dalam domain frekuensi atau domain S, dia menjadi E pangkat min A SFS. Kita lihat ya, ini adalah persamaan pada saat time shifting, ya, dimana fungsi T digeser sejauh A. Properties berikutnya ada time integration, frequency integration, time periodicity, ya, initial value theorem, kemudian final value theorems, time convolution, frequency convolution, ya. Yang banyak digunakan dalam operasi periodik, gitu ya, sinyal periodik adalah menggunakan time periodicity, yaitu apabila sebuah fungsi dalam domain waktu dia adalah F kali T plus NT, dalam domain frekuensi atau domain S, gitu ya, dia berubah menjadi integral dengan batas 0 sampai T Ft E pangkat min St dt per 1 min E pangkat min St.
Kemudian transformasi Laplace pada sinyal. Yang akan kita bahas adalah hanya dua sinyal. Yang pertama adalah sinyal unit step. Ingat, sinyal unit step dia bernilai 0 untuk t kurang dari 0 dan bernilai 1 untuk t lebih besar dari 0 dan bernilai 1 untuk t lebih besar dari 0. Simbolnya adalah U0t, ya. Bentuk transformasi Laplace-nya adalah, kita lihat transformasi Laplace itu adalah merubah domain T menjadi domain S dengan rumus integral. Batasnya adalah 0 sampai tak hingga ft e pangkat min st dt, ya. Jika fungsi ft adalah u0t atau unit step, kita lihat, ya, di mana dia memiliki amplitudo yang bernilai sama dengan 1, sehingga ft-nya sama dengan 1, e pangkat min st dt, ya. Integralnya adalah e min 1/s, gitu ya, min 1/s kali e pangkat st dengan batas 0 tak hingga, gitu ya, sehingga jika kita memasukkan nilainya, batasnya nilainya adalah 1/s, ya, sehingga bentuk Laplace dari U0t atau bentuk Laplace dari sinyal unit step sama dengan 1/s. Berikutnya adalah sinyal unit ramp, ya, di mana transformasi Laplace pada unit ramp, kita lihat unit ramp notasinya adalah U1t dilaplaskan atau kita rubah ke dalam sebuah domain waktu. Kita lihat pada unit ramp fungsi dasarnya itu atau ft-nya adalah t, ya, ft-nya adalah t dikalikan e pangkat min st, integral dengan batas 0 sampai tak hingga, integral dengan batas 0 sampai tak hingga, gitu ya. Di sini karena perkalian dua buah fungsi yang berbeda, maka digunakan metode dalam matematika integral u dv sama dengan uv min integral v du, ya. Sehingga Laplace dari t, gitu ya, Laplace dari t sama dengan min t e pangkat min st per s dengan batas 0 sampai tak hingga min integral 0 sampai tak hingga min e pangkat min st per s dt, ya. Setelah kita masukkan batasnya, maka diperoleh nilai t, gitu ya, fungsi unit ramp di mana ft-nya sama dengan t, dia menjadi 1/s kuadrat dalam Laplace. Berikutnya adalah fungsi pada transformasi Laplace, ya. Jadi transformasi Laplace memiliki beberapa fungsi umum yang digunakan, ya. Salah satunya dibuktikan dengan melaplaskan unit step dan unit ramp, ya, yang cukup mewakili. Yang pertama adalah unit step, ya. Jadi hanya dengan melihat tabel ini kita bisa mengkonversi sebuah fungsi t menjadi fungsi s, dari domain waktu menjadi domain frekuensi. U0t menjadi 1/s, t U0t menjadi 1/s kuadrat. Ini adalah unit ramp, ya. Kemudian delta t apa? Impuls. Kemudian delta t min a, jadi impuls yang di time shifting sejauh a dia menjadi e pangkat min as. Berikutnya yang banyak nanti kita jumpai adalah e pangkat min at u0t, dia menjadi 1/s plus a, gitu ya. Ini adalah tabel transformasi Laplace. Kemudian transformasi Laplace pada sinyal gelombang, ya. Pertama yang akan kita bahas adalah gelombang segitiga. Bentuk gelombang segitiga seperti ini. Pertama yang harus kita lakukan untuk menganalisa gelombang adalah mendeskripsikan fungsi. Kita lihat ada dua buah sinyal yang berbeda.
fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi ft sama dengan t, yang kedua adalah ft sama dengan min t plus 2 gitu ya. Kemudian karena sinyal ini adalah sinyal unit step, fungsinya menjadi t u0t min 2 t min 1 u0t min 1 plus t min 2 u0t min 2. Kemudian teorema yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan time shifting. Kita lihat pada fungsi ft ini ada unit step dan ada unit step yang digeser time-nya gitu ya, sehingga kita menggunakan time shifting. Time shifting, teorema time shifting dalam tabel sebelumnya adalah ft min a u0t min a gitu ya. Jika ada fungsi t seperti ini gitu ya, atau fungsi t dalam bentuk time shifting, maka bentuk s-nya gitu ya, atau Laplace-nya menjadi e pangkat min as fs. Kemudian yang akan kita gunakan berikutnya, kita lihat ada t u0t. Pada tabel Laplace gitu ya, jika ada t u0t, maka secara otomatis dia berubah gitu ya, dalam bentuk Laplace-nya menjadi 1/s². Bagaimana implementasi dalam perhitungannya gitu ya? Kita lihat, ini adalah fungsi t-nya ya. Kemudian dengan menerapkan time shifting, kita lihat ya, time shiftingnya untuk ft min a u0t min a, dia menjadi e pangkat min as fs ya. Dia menjadi e pangkat, ini yang time shifting, jadi min 2 t min 1 u0t min 1, dia menjadi min 2 dikalikan e pangkat min a nya adalah 1 s per 1/s² atau fs gitu ya. Fs nya adalah, ini adalah t, awalnya t dikali u0t, setelah di shifting property dia menjadi t min 1. Jadi fungsi awalnya adalah t u0t, sehingga yang kita gunakan adalah ini, t u0t adalah 1/s², sehingga nilai fs nya adalah 1/s². Begitu pula pada t u0t, di sini fungsi t u0t bentuk Laplace-nya menurut tabel Laplace langsung menjadi 1/s² ya. Yang ini sama ya. Maka nilai akhirnya adalah 1/s² kali 1 min 2 e pangkat min s plus e pangkat min 2s. Sehingga fungsi ft gitu ya, fungsi ft dirubah ke dalam bentuk Laplace menjadi 1/s² kali 1 min e pangkat min s². Berikutnya adalah transformasi Laplace pada sinyal periodik. Sinyal yang kita ambil adalah sinyal periodik persegi ya. Kita lihat sinyalnya. Dia memiliki amplitudo a dan min a, dan batasnya adalah a kecil, batas t-nya adalah a kecil, 2a dan 3a. Teorema yang akan kita gunakan adalah time periodicity property ya, di mana Laplace dari f tau sama dengan integral f tau e pangkat min st dt dengan batas 0 sampai t per 1 min e pangkat min st. Teorema ini yang akan digunakan sebagai acuan untuk merubah fungsi frt menjadi fungsi Laplace atau fungsi s. Bagaimana transformasi Laplace-nya gitu ya? Kita praktekkan teorema time periodicity gitu ya, dengan merubah f tau menjadi frt gitu ya. Kita rubah f tau menjadi frt gitu ya. Berikutnya adalah kita lihat batasnya. Batasnya adalah 0
sampai 2A. Ya, kita gunakan 0 sampai 2A karena dia gelombang yang memiliki amplitudo yang berbeda, gitu ya. Karena dia periodik, kita ambil sampelnya dengan batas 0 sampai A dan A sampai 2A, sehingga integralnya adalah 0 dengan batas 0 sampai 2A. Kita lihat amplitudonya adalah A untuk batas 0 dan A, sehingga integral A E pangkat min ST dengan batas 0 dan A plus integral min A, ini min A gitu ya, dengan batas A sampai 2A gitu ya. Sehingga setelah diintegralkan nilainya adalah ini ya. Dengan menggunakan teorema ini, yaitu A per S sin H kali AS per 2 per cos H kali AS per 2, maka diperoleh nilai FRT gitu ya, yang dirubah ke dalam bentuk Laplace sama dengan A per S tangen H atau tangen hiperbolik AS per 2. Ini adalah bentuk Laplace dari sinyal periodik rektangular. Berikutnya adalah pada gelombang, setengah gelombang sinusoida ya. Teorema yang digunakan sama, yaitu teorema time periodicity ya. Kemudian bentuk Laplace-nya sama, kita lihat batasnya, kita lihat gelombangnya gitu ya. Dia memiliki nilai sin gitu ya, gelombang sinus dengan batas 0 sampai pi, dan memiliki nilai gelombang 0 untuk pi sampai 2 pi gitu ya. Untuk gelombang berikutnya adalah periodik ya, sehingga kita hanya mengambil bentuk gelombang yang berbeda ya. Sehingga integralnya memiliki batas 0 sampai 2 pi Ft E pangkat min St ya. Kita masukkan berapa Ft untuk pi untuk batas 0 sampai pi, Ft nya adalah sin T ya. Jika kita masukkan pi sampai 2 pi dengan batas dengan nilai 0 gitu ya, maka nilainya adalah sama dengan 0. Persamaan ini dengan menggunakan rumus integral seperti sebelumnya gitu ya, maka diperoleh hasil integral adalah E pangkat min St S sin T min cos T per S kuadrat plus 1. Kemudian kita masukkan batasnya adalah 0 dan pi gitu ya, sehingga diperoleh nilai Laplace dari FHWT gitu ya. FHWT, jadi fungsi S nya adalah 1/s kuadrat plus 1 kali 1 min E pangkat min PS. Kemudian kita masuk kepada inverse Laplace ya. Kita lihat inverse Laplace. Untuk definisi, metode, dan implementasi yang akan dilakukan gitu ya. Definisi inverse Laplace seperti sebelumnya yang telah diterangkan, yaitu L inverse gitu ya, Laplace inverse dari fungsi Fs menjadi fungsi Ft. Jadi inverse Laplace itu adalah kebalikan dari transformasi Laplace. Kalau transformasi Laplace merubah fungsi T ke dalam bentuk S, kalau inverse Laplace merubah fungsi S, F besar S, menjadi fungsi T kembali gitu ya. Rumusnya atau definisinya adalah 1/2 Pj integral Fs E pangkat St ds dengan batas tau plus J omega gitu ya, tau min J omega sampai tau plus J omega. Metode yang akan kita gunakan ada beberapa metode.
yang teman-teman sudah pelajari di matematika. Yang akan kita gunakan adalah metode parsial, ya, di mana Fs adalah ns per ds. Jadi pembilang dalam bentuk s dan penyebut dalam bentuk s yang merupakan sebuah nilai polinomial, ya. Sehingga diperoleh Fs sama dengan R1 per S min P1, gitu ya, plus R2 per S min P2. Jadi konstanta R per S min pol, gitu ya, atau penyebut, gitu ya, sampai plus Rn per S min Pn. Contohnya adalah, gitu ya, latihan 1. Ada sebuah fungsi S atau F1S yang nilainya adalah 3S plus 2 per S kuadrat plus 3S plus 2, gitu ya. Maka hitunglah fungsi waktu Ft menggunakan transformasi atau menggunakan inverse Laplace, ya. Ini ya, inverse Laplace-nya adalah Fs-nya dengan metode parsial. Kita rubah ke dalam bentuk ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat pembilang dan penyebutnya. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ada S kuadrat plus 3S plus 2. Maka kita jadikan penyebutnya sama dengan persamaan yang di atas, yaitu dengan cara difaktorkan. Berapa faktornya? Faktornya adalah S plus 1 dan S plus 2. Nilainya adalah sama dengan konstanta R1 per S plus 1 plus konstanta R2 per S plus 2, ya. Sehingga nilai R1 adalah limit S mendekati min 1, jadi akar dari S plus 1 sama dengan min 1, ya. Kemudian S plus 1 Fs yang nilainya adalah pembilangnya 3S plus 2 per penyebut berikutnya, yaitu S plus 2 dengan batas S sama dengan min 1. Ini ya, min 1. Kita masukkan S-nya sehingga nilainya adalah min 1. Untuk R2 dilakukan dengan cara yang sama, dengan pembilang yang sama, yaitu 3S plus 2, tetapi dengan nilai penyebut yang berbeda, ya. Penyebutnya adalah kebalikannya, yaitu S plus 1. Kemudian S yang dimasukkan adalah S pada R2, yaitu min 2, nilainya sama dengan 4. Kemudian kita buat persamaan ini menjadi seperti rumusnya, yaitu R1 sama dengan min 1, R2 sama dengan 4. Nah, kemudian kita masukkan atau langsung kita rubah, gitu ya, ke dalam bentuk fungsi fungsi T-nya. Kita lihat, kita ingat-ingat tabel Laplace untuk seper S plus A, gitu ya, nilainya adalah min E pangkat AT. Min E pangkat min E pangkat AT. Kita lihat, min seper S plus 1, min seper S plus 1, dia menjadi min E pangkat A nya adalah min 1, ya, A nya adalah min T atau 1 di sini, plus 4 kali E pangkat min 2T U0T. Ini adalah bentuk fungsi T dari fungsi S ini. Ini ya, yang kita gunakan adalah seper S plus A, ya, fungsi T nya menjadi E pangkat min AT U0T. Contoh berikutnya adalah bagaimana jika penyebutnya, gitu ya,
adalah S pangkat 3, gitu ya. Untuk melakukan inverse Laplace atau merubah fungsi S ke dalam fungsi T sama ya dengan memfaktorkan penyebutnya ya, sehingga kita akan langsung mencari nilai konstanta R1, R2 dan R3 dengan cara yang sama gitu ya. Apabila kita mencari R1, maka S yang akan dimasukkan adalah min 2, ini min 2. Maka S yang akan dimaksud, jika kita mencari R1, maka S yang akan dimasukkan adalah min 2, ini min 2 ya. Maka penyebut yang digunakan adalah penyebut berikutnya gitu ya. Sehingga nilainya adalah 9/8. R2 dengan cara yang sama, nilainya adalah min 37/4 dan R3 nilainya adalah 89/8. Kemudian kita masukkan semua konstanta R gitu ya ke dalam persamaannya per S-nya gitu ya. Dengan menggunakan fungsi teorema Laplace gitu ya. Yaitu mentransformasi nilai fungsi T E pangkat min AT U0T ini pada tabel Laplace, dia menjadi 1/S plus A, ini 1/S plus A gitu ya. Maka fungsi T ya, fungsi T menjadi 9/8 E pangkat min 2T, min 2E pangkat min 2T karena A nya adalah 2, min 37/4 E pangkat min 4T, min 4 karena S plus 4 A nya adalah 4, plus 89/8 E pangkat min 6T karena A nya adalah 6 dikalikan U0T gitu ya, sesuai dengan tabel Laplace. Berikutnya itu ya, jika ada sebuah fungsi S di mana penyebutnya adalah sebuah bilangan kompleks gitu ya, maka yang harus dilakukan sama adalah mencari faktor ya dari penyebutnya. Kita lihat penyebutnya dalam bentuk S ya. Kemudian dengan menggunakan cara yang sama kita mencari nilai R1, R2. Yang membedakan adalah di sini ada R2 bintang. Kenapa R2 bintang? Di sini karena ada nilai penyebut yang berbeda tandanya, yang di sini positif, di sini negatif, gitu ya. Untuk mencari R1 sama pembilangnya adalah S plus 3 per S kuadrat plus 4S plus 8 atau perkalian ini gitu ya. Dengan memasukkan akarnya S sama dengan min 1, maka nilainya adalah 2/5. Bagaimana dengan R2? R2 dikerjakan dengan sama gitu ya. Pembilangnya S plus 3, penyebutnya adalah S plus 1 dikalikan S plus 2 min 2J ya. Dengan memasukkan nilai akarnya, ini nilai akarnya adalah min 2 min 2J, sehingga nilainya menjadi min 1/5 plus J3/20. Bagaimana dengan R2 bintang? Kita lihat, dengan dilakukan proses yang sama untuk R2 bintang, maka hasilnya adalah tinggal merubah tanda positif menjadi tanda negatif. Setelah itu kita masukkan konstanta R1, R2 dan R2 bintang pada persamaan dasar parsialnya ya, sehingga ya, diperoleh nilai ini ya, 2/5 per S plus 1 min 1/5 kali 2S plus 1 per S kuadrat plus 4S plus 8 ya. Bagaimana merubah fungsi S
ke dalam sebuah fungsi T gitu ya, kita lakukan satu-satu per penyebut S gitu ya. Yang pertama 2/5 per S plus 1 ya. Langsung menggunakan kita lihat tabel Laplace, kita buka langsung, dimana 2/5 adalah konstanta kali E pangkat min T. Min T karena nilai A nya adalah 1. Itu untuk F31T. Bagaimana dengan F32S? Nilainya adalah 1/5 2S plus 1 per S kuadrat plus 4S plus 8 ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini gitu ya, pada tabel Laplace ya, dimana untuk merubah omega per S plus A kuadrat plus omega kuadrat ya, itu bentuknya adalah sama dengan ini, dia akan menjadi E pangkat min AT sin omega T U0T. Jadi nilainya adalah penjumlahan antara Fs1S, Fs31S plus Fs32S ya. Jadi tinggal kita masukkan omeganya adalah ini ya, 2S plus 1 adalah omega ya, sehingga dia menjadi E pangkat min AT, A nya adalah min 2 ya, A nya adalah min 2, kita lihat A nya adalah min 2. Kemudian ini bilangan realnya, omeganya adalah bilangan imajinernya, omeganya adalah 2S plus 1, dia menjadi sin 2T ya, plus cos 2/5 E pangkat min 2T cos 2T. Demikian pembahasan kita tentang transformasi Laplace pada sinyal dasar dan infus Laplace. Teman-teman bisa mempelajari kembali pada pustaka yang sudah diberikan gitu ya. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.